Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif, dari Forum News Network. Anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, menyatakan tidak perlu bertemu dengan peneliti astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangerang Hasanuddin. Ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah yang disampaikan oleh Andi Pangerang sudah masuk ranah pidana dan biarlah itu menjadi urusan kepolisian. Karena sudah menyangkut masalah pidana, maka Muhammadiyah menyerahkan saja sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalahnya. Pengurus pusat Muhammadiyah saya rasa tidak merasa perlu bertemu dengan pelaku tindak pidana tersebut. Biarkan saja yang bersangkutan bertemu dengan pihak kepolisian sebagai penegak hukum, tegas Buya Anwar Abbas. Selain masalah hukum pidana, Andi Pangerang Hasanuddin ini juga kelihatannya akan lebih dulu menghadapi sidang etik yang akan digelar oleh BRIN setelah dipastikan bahwa dia adalah seorang ASN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Andi Pangerang Hasanuddin ini memang seorang peneliti antariksa di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ini sebelumnya ini namanya LAPAN ya, Lembaga Penelitian Antariksa Nasional. Dan ini dia kan sebelumnya membuat geger karena komentarnya di Facebook yang mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah karena sudah muak dengan keputusan Muhammadiyah yang menetapkan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah itu berbeda dengan keputusan pemerintah. Muhammadiyah berdasarkan perhitungan hisabnya mereka sudah jauh-jauh hari menetapkan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah itu jatuh pada hari Jumat 21 April 2023. Sementara pemerintah yang menggunakan metode ru'yat itu harus menunggu dulu untuk melihat hilalnya itu dan baru kemudian tanggal 20 April kemarin berdasarkan ru'yat menetapkan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Ini selang sehari setelah warga Muhammadiyah merayakannya atau menjalankan sholat Idul Fitri. Di tengah masyarakat, perbedaan itu disikapi dengan wajar kalau saya kira ya, tanpa ada permusuhan. Hanya saja memang sempat muncul masalah ketika Wali Kota Pekalongan, yang ini merupakan kader PDIP, dan Wali Kota Sukabumi, yang ini yang cukup menarik karena dia seorang politisi PKS, menolak untuk memberikan izin penggunaan lapangan ini lapangan di kota masing-masing ya sebagai fasilitas umum kota sebagai tempat penyelenggaraan sholat Id bagi warga Muhammadiyah. Memang tradisi Muhammadiyah itu selain tadi itu dia sering berbeda waktunya karena berdasarkan hisab perhitungannya itu mereka selalu melakukan itu juga di tanah lapang bukan di masjid. Namun setelah muncul protes dan sedikit ribut-ribut soal itu akhirnya bisa diselesaikan. Pemkot Pekalongan dan Kota Sukabumi, pemerintah Kota Sukabumi juga akhirnya mempersilahkan warga Muhammadiyah menggunakan fasilitas umum tersebut, bahkan ikut memfasilitasinya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga nggak mempermasalahkan dan dia juga sudah menyampaikan himbauannya agar pemerintah daerah memfasilitasi ibadah sholat Id warga Muhammadiyah. Jadi semuanya harusnya clear ya. Di beberapa kota itu kalau Anda saksikan warga Muhammadiyah dan mereka yang meyakini 1 Syawal itu jatuhnya pada hari Jumat tanggal 21 April itu berduyun-duyun memadati sejumlah tanah lapang. Enggak ada bentrokan atau permusuhan dengan warga yang kemudian memilih untuk merayakan hari raya Idul Fitri satu hari kemudian. Namun setelah selang sehari ya kemudian setelah Idul Fitri versi pemerintah ya, versi pemerintah kan tanggal 22 April hari Sabtu. Nah, tanggal 23 April 2023 itu muncul kehebohan di dunia maya karena munculnya ancaman dari Andi Pangerang Hasanuddin kepada warga Muhammadiyah. Ancamannya ini nggak main-main, dia mau membunuh satu persatu warga Muhammadiyah. Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang dengan tanda seru nih 3 ya. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan ini dengan tanda seru. Saya siap di penjara, saya capek melihat pergaduhan kalian.
kalian Muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan, tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti TBC ini, tahayul, bid'ah, dan khurafat, dan keilmuan progresif yang masih ego sektoral. Buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya egosentris dan ego sektoral saja? Ancaman Andi Pangerang itu muncul di kolom komentar akun Facebook milik astronom senior yang juga pernah menjadi kepala Lapan, yang ya ini Thomas Jamaluddin. Thomas itu sebelumnya mengunggah status yang dia buat di Facebook mengenai perbedaan penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Thomas mengutip surat An-Nisa ayat 59 yang menyebutkan tentang perintah untuk mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Sementara juga dikuatkan lagi oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 merupakan fatwa tentang penetapan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Status itu kemudian dikomentari oleh pengguna Facebook lainnya, termasuk akun Facebook dari Ahmad Fauzan. Komentar dari Ahmad Fauzan inilah yang juga diduga menjadi penyebab emosi Andi tersulut hingga dia melontarkan tadi itu komentar ancaman. Andi mungkin merasa tersinggung nampaknya, seperti itu kata Thomas Jamaluddin kepada media. Dia memang kemudian setelah ribut-ribut itu dia menghubungi Andi Pangerang, dan karena menurut dia tidak melihat komentar dari Andi Pangerang, mungkin karena komentarnya sudah dihapus. Namun walaupun dihapus, nah ini di media sosial seperti itu sudah banyak sekali netizen yang melakukan screenshot. Jadi supaya jaga-jaga jangan sampai orang menghilangkan jejak digital. Ini memang itu seperti itulah kalau di media sosial. Dan kemudian screenshot dari komentar Andi Pangerang ini banyak juga di akun Twitter, dan salah satunya ini adalah yang mengunggahnya Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma'mun Murad Al-Barbasi, dan ini dia di Twitter itu dia mention Presiden Jokowi, Kapolri, bahkan juga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Muncul kehebohan di berbagai daerah. Sejumlah pengurus Muhammadiyah, misalnya dari pengurus Muhammadiyah DIY, mengecam keras ancaman Andi Pangerang dan mendesak aparat kepolisian untuk segera bertindak. Walaupun sebelumnya dia menyatakan sudah siap dipenjara dan silakan dilaporkan ancaman pembunuhan itu, ternyata Andi Pangerang begitu melihat ribut-ribut ini dia nge-fair juga ya, dan kemudian dia menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan Muhammadiyah melalui sebuah surat pernyataan yang ditandatanganinya di atas materai, dan dari situlah ketahuan bahwa status dia itu memang aparatur sipil negara, jadi pegawai negeri itu ya, karena sebelumnya kan Kepala BRIN itu Tri Laksana Handoko menyatakan dia akan memeriksa dulu apakah di statusnya seperti apa dia di BRIN itu. Kalau dia pegawai negeri ASN, maka akan dilakukan sidang kode etik gitu ya. Kalau dia bukan ASN, kalau cuma pegawai kontrak, pegawai lepas saja, mungkin bisa segera diputuskan kontraknya. Mungkin maksudnya seperti itu. Nah, setelah menyampaikan permintaan maaf, Andi Pangerang juga itu berencana untuk menemui pengurus Muhammadiyah. Namun seperti dikatakan oleh Buya Anwar Abbas tadi, Muhammadiyah merasa tidak perlu bertemu dan berurusan dengan Andi Pangerang. Jadi ini urusan polisi lah gitu ya. Jadi tampaknya kasus ini akan bergulir ke ranah hukum ya, apalagi LBH Muhammadiyah juga sudah berencana melaporkan Andi Pangerang. Nah, ini memang kalau soal-soal yang seperti ini polisi memang mengenalkan istilahnya restoratif justice, tapi mungkin dalam kasus Andi Pangerang ini sangat serius ya, karena dia sudah melakukan ancaman pembunuhan, dan kemudian tentu saja posisi dia sebagai ASN itu yang memberatkan dia, karena itu kemudian mengapa Muhammadiyah juga memutuskan agar ada semacam pembelajaran kepada orang-orang semacam Andi Pangerang ini. Nah, selain masalah hukum, Andi Pangerang ini katanya dia akan segera menghadapi persoalan etik, karena dia akan disidang etik di BRIN. Kepala BRIN, Tri Handoko, setelah memastikan status Andi Pangerang, menyatakan bahwa mereka akan menggelar sidang komite etik, dan rencananya sidang komite etik itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023. Jadi ini kapan nih? Besok ya, kalau hari ini Selasa tanggal 25. Dari situ nanti akan ditentukan bentuk pelanggaran etik apa yang sudah dilakukan oleh Andi Pangerang Hasanuddin, dan hukuman etik yang akan diberikan. Hukuman etik ini macam-macam ya, bisa penurunan pangkat, bisa teguran keras sampai teguran biasa, dan yang sangat berat itu bisa sampai pada
pemberhentian ya, pemberhentian tidak dengan hormat itu seperti yang dilakukan misalnya dalam kasus Sambo. Dan kalau tahu kemudian ini nanti ada keputusan pengadilan, itu juga keputusan pengadilan itu bisa jadi pertimbangan apakah seseorang itu akan terus bisa menjadi ASN atau tidak. Dalam kepolisian misalnya diputuskan kalau dia masih divonis di bawah 2 tahun, itu biasanya dia akan bisa meneruskan kembali karirnya di kepolisian. Seperti itu yang terjadi pada eksekutor Brigadir Yosua, yakni Brigadir Richard Eliezer. Apa lesson learn, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini? Itu kan penting ya, saya kira yang paling penting di situ. Ada 2 hal setidaknya yang bisa kita petik manfaatnya. Pertama, saya kira kita ini sangat serius ya. Kita perlu lebih banyak belajar lagi untuk menerima berbagai perbedaan dalam masyarakat kita yang majemuk ini. Jangan karena perbedaan itu kemudian menjadikan kita saling bermusuhan. Cari titik temunya ya, karena saya kira banyak sekali titik temunya. Jangan selalu cari perbedaannya. Kalau cari perbedaan kita akan terus bermusuhan, karena faktanya dan itu disadari oleh founding parent kita bahwa ya memang bangsa kita ini bangsa yang majemuk, karena itu kemudian muncul substantif Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, ini soal toleransi ini bukan hanya antar pemeluk agama ya, pemeluk antar agama, misalnya antara Kristen dengan Islam atau Islam dengan agama lain seperti Buddha, Hindu dan sebagainya, tetapi juga sesama pemeluk agama Islam. Ini dalam kasus ini khususnya antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, ini dua organisasi besar ini. Ini banyak orang yang terlalu fanatik terhadap masing-masing organisasinya dan kemudian mereka saling bermusuhan. Mereka tidak tahu kalau pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim itu, mereka itu adalah kakak beradik dalam perguruan ya, karena mereka pernah belajar pada seorang kiai yang sama, yakni Kiai Soleh Darat di Semarang. Jadi kalau sekarang kemudian anak cucu mereka ribut-ribut antar ini menurut saya satu hal yang patut disayangkan. Yang kedua, saya kira kita perlu bijak dalam bermedia sosial. Banyak yang tidak menyadari apa yang kita tulis di media sosial itu seolah-olah itu ya nulis begitu saja, padahal ini sebuah tulisan itu apalagi ditambah dengan kata seru dan sebagainya, ini kan seperti orang berteriak kepada seluruh dunia menggunakan megafon yang sangat besar gitu. Jadi benar-benar ini perlu diperhatikan sebelum mengunggah komentar atau apapun lah, status atau apapun, apalagi kalau soal yang sensitif itu harus ditimbang-timbang, dicermati dahulu, jangan membuat unggahan dalam kondisi emosional. Bisa ditulis dulu, jangan di-send dulu, jangan di-enter dulu, timbang lagi bagaimana dampaknya. Nah, setelah itu baru kalau menurut Anda itu memang sudah sudah cukup bijak, sudah penting, perlu, ya silakan diunggah. Yang kalau tidak, itu yang terjadi tinggal penyesalan seperti yang terjadi pada Andi Pangerang Hasanuddin ini. Kalau lihat deliknya, kemungkinan besar Andi Pangerang ini bisa saja kehilangan pekerjaan sebagai peneliti antariksa di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebuah bidang yang kalau saya baca-baca ini, kalau lihat profilnya dari Andi Pangerang Hasanuddin ini, tampaknya menjadi passionnya sejak dia masih kecil, masih remaja mungkin dia. Andi Pangerang ini kalau lihat sekolahnya, dia bukan sekolah dari sekolah astronomi, tetapi dia adalah lulusan teknik elektro Universitas Diponegoro Semarang. Tetapi kemudian dia justru memilih bekerja sebagai peneliti antariksa karena dia ini punya latar belakang sebagai astronom gitu yang dia pelajari secara otodidak. Jadi kemudian jadi pas sekali kalau dia bekerja di astronomi ini, sebuah bidang yang tidak banyak orang berminat gitu. Jadi sayang sekali karena kasus dia kurang bijak dalam bermedia sosial dan dampaknya menjadi serius. Saya Subuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.